Ya kan bisa dong, memang orangnya udah berbeda, masa digabung-gabungin, nanti apa kata orang? Memang kan harus pisah, satu mantan presiden, satu presiden. Juga kan masih dilema ada hubungan yang baik itu antara Pak Prabowo dan Jokowi. Baik, hubungan yang baik kan bukan berarti harus bareng nempel, lalu keputusan Pak Prabowo juga harus sesuai dengan Pak Jokowi. Setiap pemimpin punya challenge-nya sendiri. Apa indikasi ini yang membuat adanya matahari? Ya nggak tahu. Tapi saya sih menganggap bahwa matahari ya cuma Pak Jokowi, Pak Prabowo. Kalau yang lain mah merasa matahari atau bulan yang nggak mau nama lagi gitu. Prabowo itu kan menegaskan bahwa hubungan dirinya dengan Jokowi itu baik-baik saja dan tidak terganggu oleh apapun. Ini tentu tidak bisa dilepaskan bahwa bulan madu politik antara Jokowi dengan Prabowo Subianto itu masih berlangsung. Jadi sehebat apapun misalnya upaya-upaya untuk membentur-benturkan Prabowo dan Jokowi itu pastilah tidak akan berhasil. Bahkan kalau kita mau hitung satu persatu di berbagai kesempatan, Prabowo Subianto memang selalu memberikan respon dan respect kepada Jokowi sebagai sosok yang kemudian dijadikan mentor. Dan dalam banyak hal Prabowo mengatakan ketika menghadap Hovifah itu juga tidak terlepas dari bagaimana arahan-arahan yang disampaikan oleh Jokowi. Karena harus diakui kontribusi Jokowi salah satunya terkait dengan Prabowo jadi presiden itu memang tidak bisa dihilangkan. Itu yang sepertinya membuat Prabowo Subianto sampai kapanpun rasa-rasanya sulit untuk menghilangkan jasa-jasa yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Nah, yang kedua, kalau kita mau menghitung rata-rata, Prabowo Subianto ini kan mazhabnya adalah mazhab politik yang mengedepankan stabilitas itu di atas segala-galanya. Karena kalau masih banyak wacana, masih banyak isu yang selalu ingin membentur-benturkan antara Jokowi dengan Prabowo, Prabowo dengan Jokowi, tentu ini tidak kondusif dalam membangun ekosistem politik yang ada di Indonesia. Itulah yang saya sebutkan, Prabowo itu sangat kelihatan menganut mazhab zero enemy. Jadi sehebat apapun pertentangan politik, upaya-upaya untuk membenturkan politik, bagi Prabowo itu tidak ada gunanya. Karena secara prinsip persatuan, konsolidasi, dan stabilitas politik adalah kunci utama bagaimana membangun satu ekosistem kehidupan, ekosistem politik, dan ekosistem ekonomi yang mantap di atas segala-galanya. Ketika ada wacana terkait dengan hubungan Jokowi dengan Prabowo, pihak-pihak yang kemudian ingin memisahkan Prabowo dan Jokowi itu satu. Mereka itu adalah mereka yang terkonfirmasi sebagai pendukungnya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Jadi para pendukung Ganjar dan Anies ini memang kelihatan sekali aktif ya di media sosial, termasuk di media-media online yang kemudian dalam komentar-komentarnya yang disampaikan secara terbuka, praktis setelah Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden, bahwa Prabowo Subianto itu menunjukkan dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia yang mendapatkan mandat langsung dari rakyat. Tidak lagi misalnya mengesankan Prabowo sebagai orangnya Jokowi, tidak lagi mengesankan Prabowo itu adalah orang yang dulu memiliki hubungan yang cukup baik dengan Jokowi dalam konteks Pilpres 2024. Tuduhan-tuduhan yang kemudian mengarah kepada siapa kira-kira pihak yang kemudian punya keinginan memisahkan Prabowo dengan Jokowi adalah para pendukung-pendukung Anies dan pendukung-pendukung Ganjar. Prabowo itu sudah 4 bulan menjadi orang penting di negara kita. Jadi kesan-kesan bahwa Prabowo itu masih berada di bawah bayang-bayang siapapun harus diamputasi dan mulai dikesankan, karena tentu ke depan tantangan ekonomi dan politik kita itu jauh lebih kompleks dibandingkan dengan pemerintahan-pemerintahan selanjutnya. Lalu siapa lagi pihak yang kemudian ingin memisahkan Prabowo dengan Jokowi? Ya kalau kita mau menuduh sebuah partai ya pastinya PDIP yang paling banyak dimention. Bahkan kalau kita melihat bagaimana hubungan Jokowi dan Prabowo, pasti yang dimention adalah PDIP. Ketika Jokowi dan Prabowo bertemu, pasti yang dimention ada PDIP. Karena ada satu argumen yang dibangun. Jokowi per hari ini selama memiliki hubungan baik dengan Prabowo Subianto, itulah yang selalu disebut sebagai penghambat bagaimana pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo. Itu artinya kalau Prabowo dengan Jokowi tidak baik-baik saja, ini bisa jadi pintu masuk kepada PDIP, bisa menjadi pintu masuk kepada Megawati untuk bertemu dengan Prabowo Subianto. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian partai politik satu-satunya per hari ini yang dituduh supaya Prabowo berpisah dengan Jokowi adalah PDIP. Meski PDIP membantah sebenarnya nggak ada urusan apakah mau berpisah atau tidak antara Prabowo dengan Jokowi. Tapi kalau kita mendengar statementnya elit PDIP, Deddy Sitorus mengatakan ya memang
Prabowo dan Jokowi itu harus dipisah. Hari ini Prabowo adalah presiden dan Jokowi adalah mantan presiden. Nggak bisa dipisah, nggak bisa disatu-satuin lah, kira-kira begitu. Tapi secara prinsip memang PDIP itu adalah partai yang paling banyak dimention, yang kemudian disebut sebagai pihak yang sangat kelihatan sekali bahwa Prabowo itu harus menjauh dari Jokowi. Jadi itu yang saya sebut, bahwa pihak ataupun partai yang ingin memisahkan Jokowi dengan Prabowo Subianto. Tapi yang kita harus tahu, selama ini yang selalu mengorkestrasi permusuhan itu siapa, gitu loh. Kan kita tahu siapa yang selalu menenteng kebencian dan dendam yang nggak pernah tuntas, diteng-teng tuh, dendam terus. Nah, Prabowo karakternya bukan pendendam. Siapa sih, gitu Mas loh. Noel, yang Anda maksud itu? Hah? Partai kah, individu kah, atau bagaimana? Ketua umum partai, udah, nggak usah ribet-ribet. Ketua umum partai yang ketuanya itu aja terus. Oke. Dendam terus bawahnya, dendam benci, yang selalu paling presiden lah pokoknya. Saya nggak ini loh, kalau nggak dari saya tuh kamu tuh nggak jadi apa-apa loh, kayak gitulah. Oke. Jadi Anda mencoba mengatakan bahwa ini yang mencoba menciptakan narasi Prabowo dan Jokowi pisah itu adalah barisan yang tadi Anda sebut, barisan pengikutnya, atau bagaimana? Saya pertanggungjawabkan di pernyataan saya. Oke. Itu saya pertanggungjawabkan. Saya nggak pernah mundur dari apa yang menjadi keyakinan sikap politik saya. Saya dilahirkan bukan untuk menjadi pecundang terhadap sikap politik saya. Makanya misalnya ditanya inisialnya ya Toto itu, tapi bukan Toto teman saya. Toto yang bukan Toto yang gabung di sini ya. Itu. Oke, tapi ada yang kejadian bilang Prabowo tolol apa sebagainya itu Rocky Gerung, teman saya. Itu yang terganggu dengan efisiensi anggaran. Pemotongan anggaran, efisiensi anggaran di kementerian itu kan para pengusaha-pengusaha yang sudah bayar naruh dirjen-dirjen, ternyata pas Prabowo masuk dipangkas, program-program udah nggak ada lagi, pusing kan. Mereka udah bayar miliaran, ternyata nggak ada kerjaannya. Kan kita tahu semua.